Oh iya, sorry. Kaget. Sering wawancara Ayu jadi kebiasaan ya. Aku baru muncul. Kaget, mungkin tadi buat panggilan di Polres Jakarta Selatan. Boleh diceritakan tadi agenda apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku datang ke Polres Jaksel buat datangkan beberapa saksi karena kasus KDRT aku yang kemarin itu, yang 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu penetapan tersangka. Kalau boleh dijelaskan saksi-saksinya dari pihak mana aja sih KG? Dan saksinya masih dari pihak aku sendiri. Nggak tahu apa pertanyaannya karena mereka kan satu persatu masuk ke ruangan PPA ya. Oke. Mau nanya apa lagi kalian? Ya, Mau terus, nanya? jadi tadi ada itu ya, ada Mbak Ayu, Mbak AA Iya, katanya ya. Polres. di Polres, tapi nggak menemuin atau gimana? Aku bukannya nggak mau nemuin, karena itu kan di kantor polisi ya. Aku takutnya nanti aku emosi, nanti malah jadi bumerang buat aku gitu. Jadi kalau bisa ya ketemuan di luar, kalau mau ngomong baik-baik. Dan soal pelaporan dia Undang-Undang ITE juga, saya juga minta maaf karena pada saat itu habis dipukulin, psikisnya pasti, mentalnya pasti kena dong. Jadi aku juga bingung waktu itu harus curhat sama siapa, harus berkoar ke siapa. Jadi akhirnya aku luapin di sosmed, dan karena Ayu pun tadinya teman dekat aku sendiri, jadi ya aku berani gitu. Nggak nyangka aja sih ternyata yang nyakitin teman dekat gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin kronologinya gitu, awalnya kenapa? Memang dugaan perselingkuhan dengan suami aku ya. Oh ya, dia juga kemarin berkoar juga ya soal pernikahan aku yang di Cianjur. Cuman itu nggak penting, itu udah masa lalu aku. Kalau sekarang sih aku lagi fokus ke KDRT-nya. Kalau permasalahannya kenapa, ya itulah dugaan perselingkuhan, dan ada beberapa chat bukti-buktinya. Dia kan bilang katanya aku udah cerai ya. Tapi kalau dibilang udah cerai kan nggak mungkin aku masih nyimpan akte nikah, terus buku nikah juga masih ada komplit di aku, keterangan juga dari KUA. Terus ada beberapa chattingan yang memang menjurus ke perselingkuhan ya, kayak mau dikasih mobil, mau ditempatin apartemen di mana gitu. Ada perselingkuhan chat-chat mesra. Mungkin kalian udah pernah baca kali yang aku posting di Instagram. Ini beberapa bukti kalau ada kekerasan pada saat itu oleh Bapak D. Iya, Bapak D. Itu ayahnya anak-anak ya. Saya juga nggak mau membuka ini sebenarnya, cuman kan saya juga nggak enak sama kalian, dari 2 minggu yang lalu nggak nemuin. KG, mungkin keterkaitan antara kasus pelaporannya si Ayu AA dan KDRT ini adalah mungkin karena terkuaknya bukti-bukti karena ini. Waktu itu Bapak D ini nggak mau klarifikasi, nggak mau cerita apa yang sebenarnya. Akhirnya terpancing emosi ya, namanya aku istrinya, terus ngedenger kalau dia ada main sama temanku sendiri, pasti emosi dong ya. Pasti aku marah gitu, terpancing emosi, marah, terus ada argue, ada perdebatan di situ, dan akhirnya kita saling emosi, terjadilah KDRT itu. Kalau misalkan kan AA bilang katanya aku udah cerai ya. Dulu sempat cerai, terus karena aku di Cianjur memang ada masalah, akhirnya aku kembali ke Jakarta dan memilih untuk rujuk kembali dengan suami. Dan ternyata selama 4 bulan belakangan itu saya nggak tahu mereka bermulanya dari dia ngundang
suami saya, tapi kenapa dia nggak bilang gitu? Harusnya kan kalau misalkan dia berkomunikasi dengan suami saya harusnya dia bilang ya, nggak, maksudnya kenapa kok malah dia yang nantang gitu. Nah soal ini chattingannya juga GG tahu ya, jangan sampai GG tahu ya, soalnya ribet. Ada kata-kata seperti itu, makanya itu saya nggak terima. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa ada kata-kata seperti itu? Sembunyi-sembunyi. Nah, awalnya dia ngundang ulang tahun pacarnya, dan kalau ngundang seperti ini kan udah cukup dikirimin ke saya juga udah cukup ya. Ngapain ke suami saya gitu? Tuh. Aku nggak ngomong kalau GG kamu WA. Aku nggak ngomong GG kalau kamu WA ribet nanti. Iya mas, aman. Memang itu udah menjurus. Ya, aku nggak ngerti deh apa yang di pikiran AA ya. Kan itu sebelumnya di chat itu ada di apartemen, mobil. Iya. Itu gimana ceritanya? Suami kakak mau memberikan itu atau si AA minta itu? Awalnya si AA ini ngejual cerita sedih. Terus akhirnya adalah timbul ya udah Mas bantu. Ya ada kata-kata sayang, dipinjamkan mobil juga, cuman mobilnya juga dirusak sama pacarnya AA, itu nggak ngerti. Mobilnya juga mobil yang suka dipakai anak-anak pergi sekolah. Aku nggak habis pikir gitu, kenapa AA setega itu gitu sama kita. Soalnya yang disakitin bukan cuman aku aja, anak-anak juga kan, karena anak kan ada 3, anak aku ada 3, masih kecil-kecil juga. Mereka sampai mental mereka sampai kena, mereka sampai nggak mau ketemu ayahnya. Itu yang paling aku sesalin gitu, kenapa sampai terjadi kekerasan gitu. Tapi sekarang Mbak GG sama Mas D ini udah saling blokir, udah saling blokir, udah nggak bisa komunikasi yang baik. Makanya saya beranikan ngomong di media, nggak ada rasa bersalah atau gimana gitu. Dia cuman bilang saya tidak ada apa-apa sama AA, saya difitnah KDRT, padahal itu bukan fitnah. Dia bilang katanya saya membanting-bantingkan diri di dalam mobil. Kalau membantingkan diri dalam mobil nggak akan ada luka bekas benda tumpul dong. Ini kan memar ya, ini kan memar nih. Ini juga kena tonjokan juga di hidung, beneran ditonjok, dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Ini yang udah berapa hari ini juga Bang baku hantam. Ya wajar sih sebenarnya seorang istri marah ketika lihat chattingan suaminya yang menjanjikan memberikan mobil mewah, terus juga tempat tinggal mewah gitu. Sedangkan saya tahu sendiri itu seperti apa. Wajar sih menurut aku. Ini kenapa ada luka di kaki, karena pada saat itu aku ngelawan ya, aku nendang, akhirnya dia pukul, dia jotosin tuh kaki aku. Itu semua terjadi di dalam mobil? Padahal saya cuma mau bilang ayo kita ke apartemen AA, kita ngumpul, kita ngobrol, kalaupun memang ada hubungan ya udah, saya coba ikhlas, nggak apa-apa. Cuman mereka nggak mau klarifikasi, sampai akhirnya ada adu mulut di situ, ya terjadilah KDRT itu. Oke, Kagi, aku mau sedikit minta klarifikasi Kagi terkait tadi statementnya AA di Polres, bahwa AA bilang kedekatannya AA dengan Mas D itu terjadi setelah KGG akhirnya mengetahui bahwa surat nikah KGG dengan Mas D itu palsu.
lalu KG merasa bahwa ini kok gue kayak dibohongin, lalu KG memutuskan untuk pergi dan menikah lagi, lalu ada 4 bulan kosong. Betul. Di situ baru Memang mereka dekat. betul. Memang seperti itu kejadian runtutannya. Kan kita udah kembali 4 bulan itu kan kita udah kembali. Kalau kita belum kembali, kita tidak akan datang di ulang tahun pacarnya AA, tidak akan ngundang dia ketika kita ada acara karaoke, acara hangout bareng. Kita nggak akan ngundang mereka dong. Terus kenapa pacarnya AA merusak mobil kami? Gitu, mobil yang dipinjamkan ke AA gitu. Oh, berarti sekarang udah mengakui ya kalau mereka udah dekat. Kemarin kan mereka bilang kita hanya berteman. Kalau berteman nggak akan ngasih apartemen atau mobil dong. Itu yang saya sesalin sih. Kenapa kok segampang itu gitu. Sedangkan saya istrinya, ya walaupun saya istri kedua, tapi ya saya nerima dia, susah senang bersama. Baru naik segini aja kok tega gitu, sedangkan A sendiri kan teman saya sendiri gitu. Kak, tadi A juga sempat bilang bahwa keperluannya Mas D ini ketemu AA adalah untuk mencurhati Kak G sendiri, bahwa katanya ketika Mas D ini lagi down malah ditinggal sama Kak G. Enggak, saya kerja. Saya kerja, ketika dia down, saya kerja, saya syuting lagi. Tahu dong film saya Angling Dharma. Saya kerja, saya syuting ketika itu. Akhirnya dia menceraikan, mungkin dia udah nggak bisa menafkahi, akhirnya dia menceraikan. Saya nggak minta cerai juga. Mas D menceraikan? Iya. Artinya sudah cerai yang pertama yang dikatakan ada surat nikah palsu itu? Iya. Dan itu sudah cerai? Sudah cerai. Oke. Setelah itu saya ada masalah di Cianjur dan saya kembali lagi dengan beliau. Selama 4 bulan ini kami baik-baik saja. Ternyata di belakang itu ada pengkhianatan yang bikin yang menyakitkan lah buat aku. Artinya rentang waktu ketika KG di Cianjur inilah mereka Mas D dan AA ini berhubungan? Bukan. Setelah ulang tahun pacarnya kakak. Oke. Memang ini unik banget sih. Temanku itu merebut suami. Suamiku merebut pacar orang. Unik sih ini ceritanya. Tuh. Gak, mungkin aku mau masuk ke sisi humanis kakak ini sedikit. Bagaimana? Sorry ya, aku nggak make up kayak dia, nggak cetar kayak dia, karena emang aku mah padanya aja lah. Dibuka aja kacamata boleh kan? Iya. Iya, dibuka aja. Gimana sih Kak, mungkin kalau boleh dideskripsiin sedikit apa yang Kak Gege rasakan mengetahui bahwa suami dengan teman sendiri melakukan sesuatu hal yang dirasa tidak pantas di belakang Kakak? Ini kali kedua kalinya. Dulu waktu mantan suami yang pertama juga sama, cuman keadaannya kalau dulu setelah cerai sahabat sendiri nikah sama mantan suami. Nah kalau yang ini suami sendiri ada main sama teman sendiri gitu, ya pasti drop banget, down banget. Makanya aku baru bisa nemuin kalian sekarang kan, setelah sekian minggu gitu aku menghindar dari kalian. Ya down banget lah, setengah gila, mungkin bisa dibilang setengah gila. Cuma sekarang udah alhamdulillah udah agak membaik. Anak-anak juga udah mulai mau pulang ke Jakarta. Tadinya kan kita pulang kampung ya, pulang ke Cipanas. Anak-anak juga udah mau sekolah lagi. Yang tadinya aku nggak mau sekolah, aku nggak mau mami di sini, nanti mami disakitin lagi. Anak-anak juga udah ya alhamdulillah udah sedikit membaik gitu. Pasti down banget, nggak menyangka sama sekali. Nggak nyangka. Makanya aku bilang kan waktu ada argio di mobil, kenapa harus
dia, kenapa harus dia, kenapa nggak cari perempuan lain, kenapa nggak, iya ya kalian tahu. Kak, mau izin klarifikasi tentang apa yang dikatakan AA soal yang di Cianjur. Memang Istri betul. yang di Cianjur. Memang betul. Cuman kan saya nggak mau bahas terlalu jauh ya, karena memang itu memang sudah terjadi, ya udah, mau diapain lagi? Toh juga ayahnya anak-anak juga, suami juga udah tahu tentang pernikahan itu, udah tahu juga semuanya sudah berakhir. Jadi nggak ada kepentingan, dan menurut saya AA itu bukan ranah dia untuk membahas itu. Dia kan membahas orang-orang yang nggak dia kenal. Untuk apa? Nggak ada kepentingan. Gitu. Sorry nih Kak, ini kan kakak bilang AA ini sebagai pelakor gitu kan. Maksudnya dia Kan membalikan saya yang jadi pelakor. Itu kan masa lalu saya. Kenapa harus dibahas? Semuanya juga udah terjadi dan bukan ranah dia untuk membahas itu. Tapi artinya kakak juga maksudnya mengakui ya gitu. Saya mengakui. Kakak. Saya mengakui, dan keluarga besar pun tidak mempermasalahkan. Ya udah. Mantan suami yang di Cianjur juga sudah selesai dengan saya. Mau apa lagi yang dibahas? Kan saya membahas yang sekarang. 4 bulan saya rujuk sama suami saya. Saya rujuk dan lagi senang-senangnya nih. Lagi senang-senangnya malah kena musibah kayak gini. Yang paling disayangkan, kenapa harus terjadi kekerasan? Tapi maksudnya gimana persiapan KGG menghadapi laporan yang di Cianjur, terus menghadapi ya itu semua? Santai aja sih, biarkan tangan Tuhan yang bergerak. Kalau saya udah pasrah, soal itu udah pasrah. Kalau yang di Cianjur udah pasrah. Terus kalau yang di Jakarta, karena ini kekerasan, udah berani mukul muka, saya nggak akan mundur. Oke, mungkin setelah ini sudah ada pembicaraan mungkin akan berpisah dengan Mas D sebentar. Katanya sih dia udah somasi ya, udah gugat saya ke pengadilan agama ya. Saya juga bingung, yang bikin salah siapa, yang ngusir dari rumah siapa, yang gugat cerai siapa. Saya juga bingung sama dia. Ya udah, biarin aja, mungkin dia nggak mikirin anak-anak, nggak apa-apa. Kira-kira siapa sih kan paling dirugikan dalam hal ini kan? Jelas saya dan anak-anak. Waktu perjuangan kami selama 11 tahun, ya udah. Kakak sendiri memberi pengertian karena seperti apa melihat ibunya lebah. Ya aku bilang gini sama anak-anak, ayah lagi hilaf, maafin ayah, kalau bisa kalian ketemu ayah. Enggak, kita takut, temuin aja, nggak apa-apa, ayah lagi hilaf kok. Tapi komunikasi dengan anak-anak masih tetap terjalin antara Mas D dan anak. Mereka udah kena psikisnya, mereka udah kena mentalnya. Mereka kalau dapat WA dari ayahnya, mami ini, mereka cenderung nggak mau membalas WA-nya. Ya buat AA, kamu tega banget sih. Tega banget. Kak, tadi kan si A mendatangi Polres kan, katanya tujuannya mau ketemu. Mungkin Kak sendiri mau ketemu nggak sih, mungkin di suasana yang kalau tepat? misalkan dia mau ketemu, dia harusnya WhatsApp aku dong. Aku nggak blokir. Aku nggak ngeblokir dia.
Tidak dengan cara seperti tadi. Tidak dengan cara seperti tadi yang terkesannya menantang. Tapi kakak pengen gak sih ketemu dia sebenarnya? Ya ketemu tuh ketemu aja, welcome aja. Kan tadi kalian udah lihat videonya kan, saya datengin apartemennya dengan cara baik-baik, dengan cara sopan. Cuman kan dianya yang nggak mau ketemu waktu itu. Terus saya juga udah ngasih choice sama dia, kamu datanglah ke rumah. Awalnya dia oke. Cuman kan pada saat itu keadaan saya yang udah babak belur, saya harus nyamperin dia ke daerah Senayan kan nggak mungkin ya. Badan aku aja udah demam gitu karena habis kena pukul. Sebenarnya saya nggak terbiasa juga sih ngomong di depan kamera kayak gini, makanya nggak kayak dia gitu. Dia udah sering ya bikin ya yang kayak gitu-gitu. Artinya jika pertemuan itu terjadi masih ada pintu maaf lah ya, walaupun Ya, aku hukum maafin. tetap berjalan gitu. Aku maafin, aku maafin, tapi ada dia minta maaf juga ada kok. Dia WhatsApp aku, dia minta maaf. Mulai itu. Yang masalah yang laporan AA terhadap kakak yang pencemaran nama baik. Kan tadi udah. Saya minta maaf. Persiapan. Saya minta maaf karena psikis aku juga udah kena waktu itu, namanya habis KDRT ya. Psikis aku kena dan aku bingung mau ngapain. Kalau nggak keluar di sosmed, dan itu pun di sosmed juga karena aku udah kenal deket sama dia, jadi aku berani kan ngetek dia gitu. Aku juga nggak nyangka dia bakalan ngelaporin. Oke. Siap, tapi pemanggilan udah ada pemanggilan atau belum? Kalaupun ada pasti aku datang kok. Karena sebagai warga negara yang baik, patuh sama peraturan negara. Yeah. Dan soal KDRT pun, sekalipun dia mengakui kalau aku mantan istrinya, apapun kekerasan, apapun tindakan kekerasan tetap disalahkan, ya kan? Maling aja kalau digebukin, kalau yang itu pasti disalahin juga kok yang gebukinnya. Gitu. Oke. Apalagi mumpung aku di sini, soalnya nanti aku mau ke Cianjur lah. Mungkin peluang Ayo kita ngeliwat di rumah aku. peluang damai kakak sama AA. Kalau peluang damai sama AA, aku sih nggak ada masalah sama AA ya. Selagi dia dia sadar apa yang dilakukannya itu salah, saya welcome aja. Cuman kan ini kayak cenderung dia menantang ya. Saya sih maunya dia yang meminta maaf, dia udah diam-diam berkomunikasi dengan suami saya. Oke. Bungkus. Thank you, Terima kasih Kak. banyak.